Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami. Sebelum kita presentasi, ada baiknya kita adakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sani Nasution. Ada kawan kami Muhammad Ilyas Dawalai, ada Pahmas Arya Sibuan, dan Mas Dalima Nasution. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang permen susu kacang yang akan dijelaskan oleh kandungan protein, tapi dalam kacang tanah juga terdapat asam amino triptofan cukup tinggi yang dapat menekan nafsu makan sehingga permen ini bisa jadi solusi untuk mencegah obesitas. Lanjut pesannya. Mas Ilyas. Kenapa kami memilih permen susu kacang ini? Karena bahwa masyarakat Padang Lawas sendiri mencari permen yang sehat namun dengan rasa yang enak dan harga tidak menguras kantong. Jadi dengan membuat permen susu kacang ini, kita bisa membuat modal yang sedikit tapi bisa mendapatkan untung yang tinggi. Tujuan kami sendiri membuat program ini yaitu ingin berusaha memuaskan para konsumen dengan menyediakan cemilan sehat dengan rasa yang enak dan harga yang pasti kantong. Tujuan lain pembuatan permen susu kacang ini yang menambah lapangan pekerjaan dan juga ingin mengaplikasikan pelajaran yang kami dapat di bangku kuliah. Output yang diharapkan dari permen susu kacang ini yaitu Baik, di sini akan saya lanjutkan. Yang pertama itu nama perusahaan. Nama perusahaannya Pesuka. Nama pemiliknya siapa? Di sini ada Hasani, ada Ilyas, ada Pahma, juga ada Delima. Alamat untuk perusahaan Bangun Raya, Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara dengan kode pos 22763. Alamat kontaknya ada ya di slide, bisa kita baca. Facebooknya juga, Instagram, dan nomor telepon. Apabila ingin menjumpai kita sekalian silaturahmi, silahkan datang ke kantor dengan alamat yang ada di slide. Bakalan bertemu. Oke, pembahasannya manajemen pemasaran analisis peluang. Yang pertama di sini ada faktor internal. Di sini untuk menyajikan susu kambing menjadi produk permen campuran kacang. B. Harga terjangkau. Jadi di sini untuk peluangnya bisa kita katakan tinggi ya. Karena kenapa? Di sini A. Belum dikenal oleh masyarakat. Jadi ini pertama kali untuk mengenalkan produk ini. B. Banyak pesaing yang menjual produk hampir sama atau sejenis milk kita dan kopi susu. Untuk C. Keterbatasan SDM. Untuk faktor eksternalnya, yang pertama opportunity ya yang akan kita raih, impian. A. Adanya pasar anak-anak, remaja, dan kalangan dewasa yang suka permen manis dan sehat. Juga jangan lupa permennya menyenangkan. Aha. Untuk yang B, di sini tempat usaha strategis untuk tempat usahanya. Karena kenapa? Kenapa dikatakan strategis? Karena di lingkungannya sekolah ya, di lingkungan sekolah, yang dekat-dekat sekolah, juga toko-toko besar untuk tempat masyarakat berbelanja seperti itu. Jadi untuk ini, jika perusahaan ini didirikan, apa saja yang akan menjadi tantangannya? Yang pertama di sini banyaknya pesaing, apakah kita mampu untuk bersaing? Kan seperti itu ya. Jadi strategi kita bersaing seperti apa? Yang kedua, inovasi kuliner yang terus-menerus diperbarui. Jadi untuk strateginya, yang pertama di sini promosi gencar ya di sosial media, terutamanya di Instagram. Jadi inovasi populer dan
apa nih? Populer susu dan kacang tanah. Seperti itu. Oke. Ya. Hasan. Next. Boleh San, dilanjut. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya. Jadi untuk gambaran umum pasar ya atau STP, segmentingnya masyarakat yang ada di Padang Lawas. Masyarakat usia 3 sampai 50 tahun. Jadi untuk target kita semua kalangan masyarakat terutama anak-anak yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Permen sehat harganya bersahabat. Namun di sini ada permintaan juga ada penawaran ya. Jadi di sini permintaannya perkiraan kita permintaan dalam perbungkusnya di bulan Januari itu ada 500 bungkus, di bulan Februari 600 bungkus, dan di bulan Maret 700 bungkus. Jadi untuk rencana penjualan di sini di bulan Februari ya. Permintaan, penawaran, peluang juga rencana penjualan di bulan Februari 500 untuk permintaan, penawaran 620, untuk peluang 120, rencana penjualan 60. Bulan Maret 600, penawaran 840, peluang 240, 120 untuk penjualan. Di bulan April 700 dengan penawaran 1180 dan untuk peluangnya 480, rencana penjualan 240. Jadi strategi pemasarannya, produk sama dengan permen susu kacang, price Rp24.000. Jadi placement atau prediksi atau pendistribusian ya produk. Kami memproduksi sendiri untuk produk ini, memasaknya terlebih dahulu di tempat produksi dan dikemas setelah itu diberikan kepada konsumen. Kami mengambil susu langsung dari peternakan, kacang tanah dari petani, dan berbelanja bahan sebagian di pasar tradisional. Bahan apa saja? Agar-agar, mentega, minyak goreng, dan gula pasir. Jadi tempat usaha akan ditempatkan di dekat IPB Padang Lawas. Jadi di dekat kampus nanti. Untuk promosi sendiri kami menggunakan ada advert sharing yaitu melalui brosur, poster, pamflet, dan media sosial. Sedangkan sales promotion, public relation, program beli 5 bungkus gratis 1 bungkus. Sedangkan public relation ada member, sedangkan pada orang itu yang berbelanja adalah kami sendiri sehingga kami bisa benar-benar memastikan kualitas produknya. Yang menjual usia minimal SMP, jujur, apik, tekun, sabar, ramah, dan rajin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Delima. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian proses pembuatan permen susu. Pertama yang harus kita siapkan ialah semua alat dan bahan. Persiapkan alat dan bahan. Bahan dibeli dari, sedangkan bahannya ialah bahan utama susu kambing dan kacang tanah. Susu kambing kami beli langsung dari para peternak. Kacang tanah kami beli dari para petani. Dan selanjutnya ialah setelah alat dan bahan siap,
kacang terlebih dahulu. Setelah kacang agak kemerahan, lalu bersihkan dari setelah itu siapkan adonan, itu didihkan susu. Setelah mendidih masukkan gula, garam, agar-agar sebanyak 1 bungkus, dan setelah agak mengempal, masukkan kacang yang telah digoreng tadi. Bila adonan sudah terlepas dari dinding tangan atau udah nggak bisa untuk bentuk, maka masukkan adonan ke dalam cetakan. Setelah permen susu udah agak dingin dan udah membentuk gumpalan, lakukan pencetakan, yaitu sepanjang 0,5 cm. Setelah itu, permen dikemas dan siap dijualkan. Manajemen produksi. Yang operasional, produk diantar langsung ke toko dan konsumen yang mesan secara online. Maksudnya di sini yang online, kami bekerja sama dengan pihak-pihak seperti JNP, JNE, Tiki, ialah kami di selain menjualkan di toko-toko oleh-oleh padang lawas, kami juga akan menjualkan secara online, misalnya di media sosial kayak Facebook sama Instagram. Dan kapasitas produksi, rencana kami akan memproduksi setiap harinya ialah dugaan sebanyak 34 bungkus dengan isi tiap bungkus berisi 20 permen. Permasalahan sarana penunjang. Masalah biaya tentang sarana di sini ialah yang kami gunakan, ini kan membangun usaha. Kami mempersiapkan peralatan masak, kompor gas, dan tabung gas kecil. Yang kami pendugaan harga kompor gas ini ialah sekira 400.000, tabung gas 150, sedangkan peralatan masak itu kami ngambil dari milik pribadi sendiri. Dan masalah modal pembuatan produk di sini adalah plastik kemasan yang menampung 20 permen, yang harganya 30.000, yang isinya 50 lembar. Pembungkus permen ialah pembungkus yang kecil, yang dibilang 1 unit gitu, yang harganya 45.000, isinya 200 lembar. Susu kambing harganya 50.000 per liter, kacang tanah 1.000, dan gula pasir 12.000 per kilo. Perbandingannya di sini adalah 1 kilo susu itu menggunakan setengah kilo kacang dan 1/4 gula pasir. Next. Analisis kelayakan usaha. Maksudnya ini, pantas nggak usaha ini untuk dijalankan? Pantas nggak usaha ini untuk dipertimbangkan atau gimana gitu? Yang dimana si modal pertama tadi kita hitung, ialah totalnya 940.400 rupiah. Dengan keuntungan yang kita raih dalam jangka 1 bulan, yaitu 7.920. Dalam perhitungan yang dalam 1 bungkus produk itu harganya ialah 24.000 atau dijualkan dalam 1 permen itu sekitar 1.200 rupiah. Kalau dijualkan dalam pasaran bisa dijual 1.500 rupiah. Dari sini kami perhitungkan model kita dalam usaha ini dalam jangka waktu 1 minggu saja sudah layak, sudah modal awalnya. Jadi cuma produksi 260 bungkus, kita sudah mendapatkan modal kita dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi menurut kami simpulkan, usaha ini memang layak untuk dijalankan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Dari situ dapat kesimpulan bahwasanya untuk pembuatan permen susu sendiri sangat layak untuk digunakan. Jadi kawan-kawan sekalian, mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.